Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Para bapak, para ibu, para derek sedaya calon duyufur rahman rahimakumullah ingkang mawi bahasa Indonesia napa Jawa ini? Campur nggih. Yang pertama, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, di Solo aman, di tempat lain banyak yang gempa. Kita yang ada di Solo, tentu kita juga peduli kepada yang ditimpa musibah. Kita syukur, kita selamat, kita dalam keadaan iman, kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambahipun dumateng para keluarganipun, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, para imam mujtahid, para mujahid, para alim ulama, kiai, ustadz, ustadzah, lan semua umat Islam sampai akhir zaman. Allahumma amin. Yang berikutnya saya kenalkan, nama saya disebut Imam Suhadi, itu pemberian orang tua. Mungkin itu saja yang saya kenalkan. Saya dulu pernah jadi pengurus IPHI, sekarang jadi penasehat. Wis tuwa dadi penasehat. Ya, nggih. Niku mawon kang kula tepaken, sakniki kita badhe matur, kula dijatah untuk menyampaikan tentang umroh, tetapi bagian yang awal, mangke yang dasar-dasar mawon. Rinciannya nanti ya. Umroh itu apa toh maknanya? Ini saya mulai dari sini. Saya sebutkan di sini, umroh itu menurut arti bahasa ziarah, berkunjung, itu umroh. Tapi secara arti istilah syar'i, menurut istilah syariat Islam, itu adalah ziarah menuju Masjidil Haram atau Baitullah, ziarah ke Baitullah, ya, untuk apa? Untuk menunaikan kewajiban dari Allah yang berupa ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Jadi nek ziarah di tempat lain tidak disebut umroh. Umroh itu ziarah khusus di Masjidil Haram atau ke Baitullah. Dan sekarang alhamdulillah Indonesia itu paling banyak orang yang umroh. Bahkan pengurus IPHI ini yang mengelola umroh cukup banyak. Ini karena memang semua mengajak kita ke jalan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa meniti di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu makna umroh, jadi berkunjung atau ziarah ke Masjidil Haram atau ke Baitullah untuk menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah yang berupa itu, dimulai dari ihram, ya, tawaf, sa'i, dan tahallul. Nah itu maknanya umroh. Kita lanjut Mas. Nah, sekarang umroh itu nanti kita sampaikan ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya.
dan ada larangan-larangannya. Yang paling pokok harus kita ketahui, niki pun enten teng buku niku jane namung kula ringkes ngoten mawon. Nggih, mboten usah ditulis mboten masalah. Ini nek nulis sing mboten napa-napa karo kegiatan. Nggih, jadi sampun ada semua itu nggih. Jadi rukunnya pertama rukun. Di dalam haji atau umroh ini antara rukun dengan wajib itu berbeda dengan sholat nanti. Ya, nek sholat itu rukun sama wajib sama. Tapi kalau umroh atau haji itu tidak. Sebelum masuk kepada rukun ini, kalau orang haji itu mesti melakukan umroh dan melakukan haji. Dua-duanya jadi satu. Mesti melakukan dua. Tapi kalau hanya umroh saja, itu hanya melakukan tadi. Berkunjung ke Masjidil Haram, menunaikan kewajiban dari Allah dengan cara melakukan ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Tapi nek haji nanti ditambah nek sing teng Arafah sak terusipun. Nggih. Sekarang khusus kepada umroh, rukun umroh apa saja? Ini kita harus hafal betul dan nggak boleh ini sebelum saya menyampaikan apa saja rukun umroh. Tadi saya sedikit singgung kalau haji atau umroh itu antara rukun dan wajib itu berbeda. Tapi kalau sholat itu antara rukun dan wajib sama. Ngaten nggih? Nah, niki masalahnya beda lagi. Nggih. Rukunnya apa umroh itu? Ini. Satu, ihram. Nggih, kita ihram. Tandane nganggo pakaian ihram karo niat mangke. Satu, ihram. Dua, tawaf. Oke, kita baca dulu nanti baru satu persatu kita berikan penjelasan secara sedikit. Ya, yang ketiga tawaf niku napa? Ngubengi Ka'bah. Nah, ngubengi Ka'bah ping 7 Ka'bah selalu di arah kiri kita. Jadi kita ngubengi berlawanan dengan arah jarum jam. Nek jarum jam nggih, menengen ngene nek niki ngriki. Bedane teng mriku. Nggih, sampai 7 kali. Mangke kita jadi satu ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i. Sa'i itu berjalan cepat, melaku. Sa'i, melaku antara Safa Marwah. Niki telu. Nomor 4 napa? Tahallul. Tahallul niku berbuat sesuatu yang menjadi halal. Setelah kita pakaian ihram, niat ihram, niat umroh, niat haji, maka kita kena larangan-larangan. Makanya larangannya kita sebutkan. Lah, ketika kita tahallul, maka larangan-larangan itu hilang. Kan ngaten, setelah tahallul berarti larangan itu sudah tidak berlaku. Nah, maka disebut dengan tahallul, membuat halal berbuat sesuatu. Lajeng sing nomor 5 apa? Tertib. Mboten entuk dibolak-balik. Aku tahallul sik. Enggak boleh. Nggih. Kita enggak boleh tahallul dulu. Tapi harus tertib. Nah niki wae nggih. 1. Nggih. Ini. Lah, rukun itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka sesuatu itu atau umroh atau haji itu tidak sah. Dan tidak boleh diganti dengan sesuatu. Nggak boleh. Ini rukun. Nah, jadi sesuatu yang harus kita lakukan. Dan jika
tidak dilakukan maka tidak sah dan tidak boleh diganti dengan apapun. Mula rukun umroh, mangke mbok lara ra iso mlaku ya kudu dilakoni. Kalau nggak bisa jalan berarti kita bisa pakai kursi roda. Bisa pakai skuter. Ini saya lihat di sana, saya nggak lihat pakai skuter, hanya biasa jalan dengan kursi roda. Ya, ini sehingga rukun itu kalau tidak dilakukan maka hajinya atau umrohnya tidak sah. Ini. Sekarang berikutnya wajib. Jadi kita sampaikan rukun sama wajib, nanti kita terangkan dulu. Kalau wajib umroh apa saja? Satu, niat dari mikot. Mikot niku saya terjemahkan batas, ngeten mawon. Batas. Lah, mikot itu batas. Ya, batasan, nggih. Batasan. Maka ada yang namanya mikot zamani dan ada mikot makani. Zaman itu waktu, nggih. Makan itu tempat. Sehingga ya nanti harus di batas itu. Nggih. Yang kedua, wajibnya apa yang kedua? Meninggalkan larangan-larangan ihram. Cuma dua itu. Jadi wajib umroh hanya dua. Satu, niat dari mikotnya, batasnya, ya. Dua, meninggalkan larangan-larangannya. Pun namung loro niku tok. Ya. Pun. Sekarang saya beri penjelasan. Kalau wajib itu sesuatu yang harus dilakukan. Kalau tidak bisa melakukan, bisa diganti dengan dam. Bisa diganti dengan sesuatu yang lain atau membayar dam. Kuwi bedane karo rukun. Nek sholat padha nggih, rukun karo wajib sama. Tapi kalau haji atau umroh, rukun harus dilakukan dan nggak bisa ditinggalkan, nggak bisa diganti dengan sesuatu. Kalau ditinggalkan nggak sah. Tapi kalau wajib harus dilakukan, jika nggak bisa melakukan, itu bisa diganti dengan dam. Sekarang saya beri penjelasan sedikit-sedikit tentang ihram. Ihram itu dan dari kata-kata ahroma yuhrimu ihroman kan. Ihram itu berarti menjadi diharamkan sesuatu. Lambangnya memakai pakaian ihram. Mangke pakaian ihram kados enten teng ngandhap. Nggih. Sedikit aja. Yang kedua adalah rukunnya tawaf. Tadi tawaf itu berarti ngubengi Ka'bah. Tadi sudah disampaikan Ustadz Taufik. Dimulai dari rukun apa? Rukun apa tadi? Hajar Aswad. Ya, rukun niku sudut. Makanya nek krungu rukun niku lak bentuke kubus, Pak. Bentuke kubus, lah sudut sing ngetan-ngetan ngidul ke tenggara ini persis ke tenggara. Jadi nek awake dhewe madhep rono nek pas niku berarti pas sudute atau pas Hajar Aswad. Nggih, menika rukun Hajar Aswad ditane teng ngriku teng pojokane niku enten Hajar Aswate, maka disebut dengan rukun Hajar Aswad. Dimulai dari situ titenane di sudut dhuwur ngrika. Dadi nek nguwasi ampun nguwasi Hajar Aswate kangelan kebak wong. Dadi nguwasine dhuwur ngrika. Sudut ini ada lampu hijau. Lampu neon niku lho nggih dikei ijo. Dadi ini lampu hijau nggih. Jadi melihatnya sana. Kalau kira-kira sudah sejajar dengan sana pas ngriki baru kita mulai di situ. Mulai ini cukup dengan Bismillahi Allahu Akbar. Nek iso mencium
Tapi wong angel mboten usah mawon. Untuk rukun-rukun seperti ini cukup melambaikan aja Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim akbar. Mulai niki berarti jenengan wis mulai nggih menika bertawaf sampai 7 kali. Sebenarnya nggak ada kewajiban untuk membaca apa, nggak ada. Hanya hukumnya sunnah membaca, boleh membaca zikir, boleh membaca ayat-ayat Al-Quran, boleh membaca doa-doa. Doa-doa. Nek teng riku sing dipandukan ya sing paling umum niku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Engko niku kenging nek jenengan kok dikai buku panduan kok kemenak niku antarane putaran 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 enek beda-bedane panduan kemenak. Tapi nggak mengapa, kita membaca itu terus nggak mengapa. Menika sing penak pundi. Saya dulu pernah diberi pas ikut menika Pak Yai Nahar Surur yang beliau masih hidup almarhum sakniki niku boleh saja kita benora lali ben penak pertama Fatihah, maca Fatihah terus sampai rukun Yamani terus maca Rabbana Atina. Nggih. Nah, kedua, Qul a'udzu birabbil nas. Terus ketiga, Qul a'udzu birabbil falaq sampai entek bulan baleni. Keempat, Qul huwallahu ahad. Kelima, Tabat. Keenam, Idza jaa. Ketujuh, Rabbana Atina terus. Niki pernah dibutuh. Boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Nah, itu boleh. Ya. Maka tidak ada ketentuan khusus doa mana yang dibaca. Ngaten nggih. Misalnya untuk panduan kok kono kok iki, bener napa-napa. Nggih, enggak apa-apa. Untuk menghindari ben ora ngobrol. Jenengan nek ngobrol kok ngobrol lelek kena larangan mangke, gitu. Nah, niku tujuannya niku ben deket dengan Allah dan supaya kita tidak ngomong, tidak padu, tidak apa itu. Makanya boleh sing dibaca macam-macam. Nek panduan ngriki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nggih, diwaca terus. Monggo. Ini tawaf sampai 7 kali. Ketika sampai rukun Yamani, doane Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus wa adkhilnal jannata ma'al abror. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Nek urung tekan lampu hijau, Robba ma baleni meneh. Ngoten nggih, udah tadi. Jadi 7 kali. Selesai itu lalu kita akan ke sana nanti ada namanya makom Ibrahim. Makom Ibrahim ampun dimaknani kuburan nggih. Makom ini maknane tepak. Tepak kakinya Nabi Ibrahim dulu ketika membuat Ka'bah. Nah, itu diabadikan. Ning kono koyo kurungan nih kalau Pak. Ya, ning jero nih. Jenengan mangke umpama ngrika ning ampun pas rukun nggih, mangke pas tawaf sunah niku jenengan nginjen ra apa-apa nggih. Engko nek pas pertama ampun dirampungi sik wae ngoten nggih. Itu di situ kita ada ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Terus kita disunahne salat 2 rakaat. Sholatnya sendiri-sendiri di belakang di makom Ibrahim. Ini ngarep pas ning makome nggak bisa Pak. Tabraki wong tawaf. Mula karo askar kon mundur. Mesti agak belakang. Ngaten. Sholat 2 rakaat pertama Fatihah dan Qul ya ayyuhal
Kafirun, rakaat kedua Fatihah dan Qul huwallahu ahad atau surat Ikhlas. Pun rampung niku ya ngelak barang disunahne ngombe air Zam-Zam. Ning nek pas umroh ngeten iki ngombene nek menurut kula aja akeh-akeh. Nggih, tapi kalau biasa akeh sak pole. Nek pas umroh menurut kula ampun kathah-kathah. Cukup 1 gelas atau maksimal 2 gelas. Gelasnya teng mriko niku nek sing di napa kurepne niku berarti resik ngaten niku. Nek pun dilumahne niku berarti wis dienggo. Nggih, tondo namungan niku. Bisa mangke. Sebab nek akeh-akeh napa jenengan tasih ajeng sai. Kok nek akeh-akeh ndak pas sai kudu nguyuh. Lah nek kudu nguyuh mangke repot kan ngaten menika. Itu aja masalahnya. Nggih. Doa nih sampun wau terus setelah kita selesai sa'i setelah selesai tawaf dari kita setelah minum berarti teng dhuwur ngoten enten tulisan ila mas'a ke tempat sa'i. Mas'a itu artinya tempat sa'i. Nggih, arahe nek rumah kula teng Etan, teng Etan menika. Teng riku niku ada ngoten tulisan ila mas'a. Nah, ini mangke dipandu kok karo pembimbinge nggih. Nggih, sing apik aja nganti petal, sing nganggo garwa karo garwane aja nganti petal. Nggih, ada kenikmatan tersendiri kan boleh nggih. Terus kita langsung menuju ke mas'a, tempat sa'i. Nah, tempat sa'i kita terus menuju ke sofa dulu. Ketika kita menuju ampun nganti nerak arus termasuk tawaf. Menika ampun nganti umpama kita mlebune nggih dilalah Hajar Aswad kan sudut ngriki. Dilalah omahe entuk kono berarti mlebune kangge ngrika. Ampun nyebrang ngriki. Tuwabraki wong. Nah, mengikuti arus putaran itu. Ngaten aman, ngaten nggih. Supaya aman itu kejaba nek pas sepi, pas umroh biasa sepi enggak apa-apa, tapi ketika haji enggak ada tempat sepi nggih menika. Nah, lalu setelah selesai minum kita ke mas'a. Mas'a kita terus menuju ke sofa. Jadi sofa, nggih, ke sofa. Gunung nggih. Sofa itu gunung. Cuma bentuknya boten gunung dhuwur boten. Menawi panjenengan di lantai dasar ngisor niku rata persis ngeten niki. Nek musim haji dibuka ngisor. Buka. Terus nek lantai 1 lah mangke nek munggahe, betul kaya munggahe enggak seberapa. Enggak seberapa. Terus ning pojokan ngono ngrika mangke gunung sofa niku ada memang masih agak tinggi nggih teng riku niku sampai di situ. Nah, di situ agak naik. Ketika ke Marwah mangke ya rodok naik karena gunung memang di tengah-tengah rata. Nah itu kalau lantai 1. Ning nek lantai 2 rata, Pak, rata to. Nek dawane padha sama. 400 meter katanya. Ning kula mboten nate ngukur nggih. Saya nggak pernah ngukur, wis percaya jerene berita itu 400 meter. Nek ping 7 berarti dari sofa Marwah, Marwah sofa, sofa Marwah, Marwah sofa, sofa Marwah, Marwah sofa, sofa Marwah. Terakhir teng Marwah. Niki ping 7. 7 menika ping 7 mboten pitung tangkep ning 7 nggih. Dari sofa Marwah, Marwah sofa diitung loro. Nggih, sofa ke Marwah telu, Marwah ning sofa 4. Nggih ngoten. Sofa ning Marwah 5, Marwah ning sofa 6, yang terakhir sofa ning Marwah 7. Lah, itu sama bacaannya dianjurkan tidak tidak ngobrol. Tetapi membaca doa, membaca ayat atau membaca zikir. Lah, panduane kene nggih niku. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ben gampang tujuannya. Nggih, niku. Ning nek jenengan pakai yang lain boleh. Boleh, ngoten nggih? Boleh. Pun. Oh nggih. Sekedik ketika kita tawaf, tak tarik sedikit, ketika kita tawaf itu ada ketentuannya. Satu ketentuannya yaitu kita harus menutup aurat. Nggak boleh terbuka. Kalau bapak-bapak kan ihramnya 2 helai kain. Ya, Pak nggih, itu 2 helai kain. Tur ora nganggo kathok dalem lho Pak nggih. Nggih, mula mangke nek empun poso jenengan nek neng masjid sok-sok latihan nganggo sarung ora nganggo kathok jero. Lha niki penting sesekali sebab nek orang kok ora iso ngoten lho nggih. Sesekali neng omah ketika di rumah napa pripun nggih. Menika. Jadi itu. Yang kedua tidak boleh hadas. Enggak boleh hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Nek nganti wudune batal, panjenengan harus wudu lagi. Tetapi ada ulama di dalam buku fikih sunnah itu ada, nek kita takut itu boleh tidak wudu tetapi memakai tayamum. Biasanya mangke di Panduni ada tanya jawab tengeriku mangke mang takon. Sing ngisi sinten mangke, nggih. Nah, ketika ada ibadah dalam safar, nggih. Menika harus nek batal nyun sewu nek nganti pas putaran iki batal nggih nek tayamum berarti cukup nepuk pundake kancane napa garwane lajeng kita tayamum terus dilanjut nih berarti putaran iki wau ilang kan karena ada yang jalan kita sampun batal mangke ngomong karo pembimbinge kula wau batal ilang sak putaran berarti tambah sak putaran ngoten nggih. Nah, carane ngaten. Nggih. Sebab engko nek wudu gek wadah jenengan iso ilang. Nggih. Nek wis kulino ora apa-apa, nggih. Nah, nek urung kan niku. Kita alasan takut itu bisa kita tayamum. Ngoten. Ampun. Kalau cekapi sekarang sa'i wau mlaku ping 7 nggih, dongane bebas nggih. Nah, mung ketika kita naik ke sofa itu yaitu ada khusus itu nggih. Inna sofa wal marwata min sa'airillah sak teruse. Terus mangke kalau melalui ngriko enten lampu hijau. Ketika ada lampu hijau itu dungane nika Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tazawwad amma ta'lam innaka ta'lam. Nggih nika mala na'lam innaka antallah a'azzul akram. Itu lari-lari kecil bapak-bapak. Nih nek sing ora iso mlayu nggih mboten usah. Yang masih sehat lari-lari kecil. Nggih. Nggih niku ampun. Terus selesai sampai ketujuh ada doanya. Setiap kita di bukit itu disunahkan menghadap Ka'bah untuk berdoa. Tapi umpama ora ndonga ngono piye, Pak? Ben cepet cukup bismillahirrahmanirrahim mubeng sah. Sah ngoten nggih? Bicara sah. Tapi baiknya kita berdoa. Ngoten, panduan doa ada teng niku, nggih. Selesai kita nyukur gitu. Nyukur. Jenenge apa? Tahalul. Oke, setelah nyukur selesailah kita. Berarti larangan-larangan sudah habis. Sekarang kita masuk ke bawah wajibnya tadi. Wajibnya niat dari mikot. Oke, mikot niku wau aturaken batase wektu mikot zamani untuk umroh itu sepanjang masa. Kuwapan bae entuk. Nggih. Tapi nek wong kono nggih, nek wong kene dek mben dibatasi ning taun iki kayane urung rampung kaji wis dibuka. Saking arep butuh duit. Iya, butuh duit memang. Kan sekarang membangun bangunan yang di Jeddah itu
bangunan yang tertinggi. Sekarang kan yang tertinggi di mana? Yang namanya Burj Khalifa itu, ya, ya di Abu Dhabi itu kan tingginya 828 nek ora kleru. Lah Arab iki arep nyaingi nang Jeddah tingginya 1.200 meter. Urung dadi. Nah, muka butuh duit. Dia bangun masjid, dia bangun niku barang. Nah, niku nggih. Mula sepanjang masa niki wektune mikot zamani. Kapan bae pun. Lah nek mikot makani, mikot batas tempat. Nah, niki batas tempat. Karena ini haji kita ambil 2 aja. Nanti ada mikot-mikot macam-macam di ngriku, tapi kita ambil 2 saja. Nek kita itu masuk gelombang pertama, nanti kan kita dari sini jujuk Madinah, Pak. Maka ketika kita di Madinah, mikotnya itu adalah di Bir Ali atau Dzul Khulaifah. Nah, Bir Ali. Nah, mulai teko kono kuwi niat, wajib niat teko kono. Nek nganti ora niat teko kono berarti jenengan kena dam. Ngoten nggih, niat dari situ. Lah kalau kita gelombang kedua, nggih, gelombang kedua niki istihadi, secara istihad itu ada yang kita di Yulamlam ki ning dhuwur pesawat, ya, dhuwur pesawat. Iki kita sudah masuk daerah, mau masuk daerah Yalamlam atau Yulamlam. Maka yang mengambil mikot di situ mulai tengriku kita itu mulai niat ihram. Niatnya apa? Tadi sudah Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrah. Ada yang baca umrotan, nek kula cenderung umroh. Labbaik Allahumma umroh karena wakaf ya dimatikan ngoten mawon. Nek umrotan berarti tidak wakaf niku jian nggih. Nek kula cenderung labbaik Allahumma umroh. Nggih, menika. Nggih. Niat kok riku niku kudu niat. Nggih, teng Bir Ali biasanya dipandu di atas bis ben ora lali. Dipandu pembimbing. Lah, kalau kita gelombang kedua bisa di Yalamlam dan istihad para ulama Mekah itu bisa di King Abdul Aziz. Nah, ini monggo ya, ini semua istihadi. Sekarang Yulamlam sudah nggak ada. Sudah nggak ada, jadi laut sekarang. Dan kita tidak turun di Yulamlam. Tapi mau pakai di situ, monggo. Biasanya dari pesawat ngandani. Kita mau masuk Yulamlam, ngoten niku. Terus selesai. Yang kedua, ya, wajibnya umroh itu adalah meninggalkan larangan-larangan ihram. Monggo Mas dibuka larangan-larangan ini. Oh, mau niat sudah, beralih atau mengenakan pakaian ihram. Untuk laki-laki tidak berjahit dan tidak melingkar. Sebab ada wong Solo kan iso gawe ora usah dijahit iso nggih. Nah, mula istihati Yai Nahar Surur saya catat dari situ itu termasuk pakaian yang melingkar nggak boleh. Aku tak gawe katok, tak napa jenenge? Betul kolor katok di apa jenenge ditenun dhewe. Ampure bentuk melingkar kan saged. Nah, seperti ini tetap menurut Yai Nahar Surur tidak boleh. Pokoknya melingkar dan berjahit. Okay? Berjahit nggak boleh atau melingkar juga nggak boleh laki-laki. Kalau untuk perempuan bebas. Seperti ini, yang penting menutup aurat, yun sewu, tangannya ya, sampai sini. Ada yang mengatakan sing dhuwur iki cek aurat, enek sing ora nggih. Oh, kita pakai monggo, saya khilafiyah pokoknya saya nggak membahas itu ya. Kita paling tidak segini, lalu kaki pakai kaos kaki, muka nggak boleh ditutup untuk perempuan, dan telapak tangan nggak ditutup. Mula gampangannya sok-sok gojekane, nek bapak-bapak pengen roh wong ayu-ayu toko Arab niku pas pakaian ihram, wajahnya kan nggak ditutup. Kalau biasanya kan pakai cadar, nah sekarang pasti mboten, nggak boleh ditutup. Itu. Yang meninggalkan ini larangannya ihram niki. Ya, ini larangan. Kalian ningali jam kalau niki. Jam itu niko.
6 seprapat. Nggih. Bapak setengah pitu kula kudu leren. Nah, mangke Pak Yai Suyati, kula mboten wani kalau Pak Yai kula nika. Nggih. Jadi larangannya apa? Satu, bagi laki-laki menutup kepala. Kepala tapi yang nempel nggih. Nek jenengan nutup pakai payung boleh gini. Nggih. Kalau pakai gini berarti kena dam. Ini larangan untuk laki-laki. Tutup nopo mawon Pak, topi, kupluk kaji, podo kabeh nggih Pak nggih. Sama, nggak boleh ditutup. Nggih. Ini. Yang kedua, motong rambut, motong kuku atau jabut podo. Laki perempuan sama. Mula ampun nganti setelah niat menika, wah, watele rong kok jam ndak banget iki. Mboten parang nggih Pak nggih, ngoten niku nggih. Nek gogrok dhewe ra apa-apa. Gatel tak kukur gogok dhewe ra apa-apa. Nggih. Nah niki niat dipotong, niat dicabut berarti kena dam. Bulu apa saja nggih niki nggih. Nggih. Termasuk bulu kepala, bulu kumis, bulu pokoknya bulu ngaten nggih. Enggak boleh. Dan potong kuku. Yang ketiga rofas. Rofas niku napa? Rofas niku pokoknya sesuatu sing hubungannya biologis. Ngomong-ngomong saru, kaitan biologis nggak boleh, bertindak saru ya nggak boleh, apalagi sampai kumpul suami istri. Wah, ini paling berat. Kumpul suami istri sik pakaian ihram berarti di samping batal nggak sah, wajib baleni jik ditambah dame gede. Nggih menika berat menika nggih. Pun Rofas itu berhubungan dengan biologis nggih, ngoten mawon. Lalu jidal niku napa? Padu ngono wae. Padu, nyuwun sewu, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita itu bepergian bersama orang cukup waktu, nggih, biasanya arep ketok asline. Nek umroh rong ketok Pak asline. Umroh ki sik didelikne. Kula kalau wingi umroh menika melu yang di daftarnya anak-anak terus kayak umroh selama 13 hari karena ada paket di Turki itu. Nah, itu si urung patek ketok asli nih. Nah, tapi kalau kaji ada 40 hari, asli ini mangke ketok. Enek uang niku nyuwun sewu. Orang itu sing nganyel nih ya enek niku macam-macam. Bahkan karo bojone waduh akeh teng mriki. Wong kula nate ngene mbok aja padu to Pak. Wah nganyelne ngono kuwi ya ngeten niku wis pokoke. Lah niki jidal, padu tenan nggih. Iki larang, nggih. Lalu fusuk. Fusuk niku fasik. Fasik iki berbuat maksiat ngoten mawon pun. Maksiat berupa apapun itu termasuk larangan. Lalu pakai wangi-wangian, baik laki-laki maupun perempuan ketika kita sudah niat ihram. Ning nek sadurunge kita mandi, lalu kita pakai sabun, lalu kita pakai apa gitu boleh. Ya, boleh. Tapi di badan ya, ampun di pakaiannya, di badan. Misalnya pakai odorono atau pakai apa macam-macam boleh. Nggih. Niki. Menika. Tapi setelah kita niat, itu tidak boleh. Termasuk lipstik, Bu, mangke nggih. Niki. Lah mangke pripun nek ambune ora enak, mboten usah kuwatir, kancane padha. Dadi nek sing protes wong padha ora enake gitu. Niki, lalu pakaian berjahit laki-laki, nutup wajah dan telapak tangan bagi wanita. Bunuh binatang ya ada di sana. Lalu nikah, kumpul istri, menikahkan, termasuk menikahkan jadi saksi, ya nikah sendiri, semua itu larangan. Lah kok enek wong neng kono nikah pripun? Niku wis tahalul, nek pun tahalul nggak apa-apa. Nggih, dadi wis tahalul, aku arep nikah ning kene, nggak apa-apa. Nggih, nggak apa-apa. Arep nggak apa-apa. Sekarang berikutnya tulis sidik nggih. Sunnahnya ihram. Pertama mandi sih. Sadurunge pakaian ihram mandine mandi besar, Pak, mandi besar. Tapi adalah mandi sunnah, nggih. Menika
mandi seperti mandi janabat. Kedua, pakaian ihram serba putih, ini sebagian ulama. Bagian ulama ini, yang lain enggak. Ya. Yang ketiga, sholat sunnah 2 rakaat. Ya, mulai bangun mangke wau tengbir ali, ya kita sholat atau ketika kita ngambil di yulamlam ya berarti di yulamlamnya. Kalau kita mengambil di King Abdul Aziz ya di King Abdul Aziz. Oke. Sebelum ikhram pakai wangi-wangian, dan ini sunnah. Potong kuku, potong rambut, nggih. Potong rambut itu sunnah. Lalu berikutnya mulai niat di atas kendaraan. Niki baik karena benura lali. Ngoten lho nggih niki tujuane niku. Nggih, benura lali. Selesai. Berikutnya sunnah-sunnah umroh. Nah, sunnah-sunnahnya umroh secara meluas. 1, sebelum berikhram mandi pakaian wangi sudah tadi nggih, pakaian serba putih sudah, sholat 2 sudah nggih. Terus Pak, nah ini ya memperbanyak bacaan talbiyah. Memperbanyak bacaan talbiyah. Mari kita baca talbiyah bersama-sama sekali saja. Biar talbiyah itu harus sering diulang-ulang karena kalau enggak nanti enggak bisa lancar. Monggo. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini diperbanyak. Mulai barniyah wau labbaik Allahumma umroh atau labbaik Allahumma hajjan haji, kita memperbanyak bacaan talbiyah. Mang bayangni nek teko Madinah sampai Mekah itu jarak tempuhe hampir 500 kilo, 480 kilo. Aduh to nggih. Niki nek iso maca terus. Ning biasanya ra kuat. Nek ra kuat kesel ya leren, ngoten mawon. Ya, niki memperbanyak baca talbiyah, nggih, perbanyak. Lalu sholat sunat setelah tawaf tadi sudah, nggih, sholat sunat setelah tawaf di Makom Ibrahim. Lalu berdoa sing paling apik jane di multazam. Ning nek pas rukun ngeten niki apike di Makom Ibrahim aja karena nanti setelah itu kita segera ke Mas'a. Nanti kalau tawaf sunnah aja. Lalu minum air zam-zam. Tadi sudah. Berbuat baik atau sodakoh. Nek sodakoh neng wong kono Pak, nyuwun sewu Bu, ibu-ibu, ampun nganti jenengan ngetokne dompet apa ngetokne buka tas. Niki rahasia nggih, kula kandhani jenengan. Ampun buka tas apa ngetokne dompet. Sebab nek jenengan ngetokne dompet njikuk ngene, wong-wong kae rumangsane iki dikekne kabeh kok do mluwayu. Nah, ngoten lho Pak nggih. Mula nek niat sedekah nggih menika wis disiapne, dilinting mawon, cekel ngeten, plek ngoten mawon. Nggih. Enek peminta-minta ada, nggih. Nek kula lebih seneng ngaturi cleaning service saya. Karena cleaning service itu jelas siji wonge neng kono kuwi gajine sithik, tukang ngepel masjid, mboten arep njaluk ning biasane anggere nek wong metu ngono nggawa pel ngeten iki karo ngadeg ngeten iki. Nika jane ngenteni jenengan maringi. Ning mboten badhe njaluk dekne. Nggih niku. Nggih. Nah, nek sing minta-minta wong ireng-ireng niku biasane enek sing mengkoordinir. Padha karo pengemis ngriki nggih. Niku sapi nggih. Nek kula lebih seneng nggih niku. Nggih. Heeh, nggih. Ngoten menika. Nggih. Batas pikot tadi sudah zamani suni setengah pitu. Terus Pak niki mang buka mon terus niki artinya terus mawon niki mikot makani yang ada niki kenapa kula sebut mawon Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Kita biasanya di sini iki ada yang mengatakan 450 480 macam-macam niki nggih. Kula pokoke gur nulis dan niru tok niku ya. Lajeng Al-Jufah antara Mekah, Madinah itu orang-orang bagi orang-orang Sam, bagi orang Syria, Mesir, Maroko, awake enggak. Yulamlam sekitar 45 atau 50 kilo dari Mekah. Saiki Yulamlam niku sudah di laut, ngoten mawon. Jadi ora enek.
Tapi kita tetap di pesawat itu disampaikan, kita akan memasuki daerah Yulamlam, yang mau mengambil mikot disampaikan di sini Pak. Ini ada Korul Manazil, ya, ada Datul Irkin, Hudaybiyah, Jirona, Tanim, King Abdul Aziz, Ijtihad ulama-ulama Arab. Ini hasilnya, ya, ijtihad itu hasil ijtihad. Ya, yang paling dekat Tanim. Nah, Tanim itu dari Masjidil Haram ke Tanim sekitar 5 sampai 7 kilo. Nek dulu itu naik taksi dari, saya tahun 2013 Pak. 2013 itu naik taksi dari Haram ke Tanim Haram, dahab rujuk bahasanya. Jadi berangkat pulang. Nek wong kene kan pulang pergi nggih, PP nggih, tapi wong kono beda karo awake dhewe nggih. Uslupe beda nggih. Nek kono itu mesti dahab rujuk. Berangkat dulu baru pulang. Nek awake dhewe pulang pergi, ya ngeten nggih. Nek awake dhewe dari barat sampai ke timur, dari Sabang sampai ke Merauke. Nek orang sana minal masyrik ilal maghrib, dari timur sampai ke barat, ini namanya uslub, nggih. Mula enek kejadian iki, wong Indonesia tuku sarung ning kono ditulisi dijamin tidak luntur. Wah, mantep iki. Ternyata dikumbah luntur. Terus nuntut. Loh, katanya enggak luntur, kok luntur? Ente kan orang Indonesia, bacanya dari kiri, dijamin tidak luntur. Ana orang Arab, dari kanan, luntur tidak dijamin. Ini namanya nggih. Jadi itu, jadi bahasanya beda. Zahab rujuk nek biyen 2013 cuma 15 real taksi itu sampai 20. Sekarang saya baru aja sebulan yang di akhir Oktober kemarin saya ke sana, itu 40 real sekarang. Jadi nilainya real saiki medun. Mulane somben sangune ditambahi Pak jenengan Pak. Iya. Realnya kemarin itu bulan Oktober saya ke sana itu 16 Oktober sampai akhir Oktober, di Madinah itu 4.000, di Mekah 5.000. Kemarin ya. Tapi nggak mesti itu, ya sekitar itu. Oke, ya. Sing jelas nilai realnya saiki medun. Nek biyen sak real untuk sai halib sai teh susu. Sekarang 3 real, salah real. Beda, nanten mawon. Taksi biyen cuma 15 sampai 20, sekarang 40. Jadi itu. Tanim paling dekat itu. Nek numpak omprengan rada murah, ya. Ya, saya kira kita terus Pak, sudah cukup, saya cukup di sini aja. Saya kembali sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu harus hafal rukune sama wajibnya umroh. Sekarang rukun umroh, 1, ikhram, ya kan? 2, tawaf, 3, sa'i, 4, tahalul, 5, tertib. Wajib umroh, 1, niat dari mikot, 2, meninggalkan larangan-larangan ihram. Loro niku tok. Ning larangane sing oke. Nggih. Saya kira sampai di sini yang saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan secara rinci oleh Bapak Kiai saya, Bapak Kiai Haji Suyadi, MSI. Saking kula cekap semanten nanggen kula matur mugi-mugi ingkang sekedhik niki, sing penting jenengan rukunnya apal, nggih. Harus hafal itu. Kalau nanti rukun haji ditambah 1, yaitu wukuf di Arafah. Persis ini tadi, ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahalul, tertib. Nah, kacanya siji niku nggih. Mbak, saya ulang sekarang biar sedikit hafal. Rukun umroh, 1, ihram. Ya, serta niat tentunya ya. Niatnya wajib nggih. Ihram. Yang kedua, tawaf. Ketiga, sa'i. Keempat, tahalul. Kelima, tertib. Sekarang rukun haji, 1, ihram, 2, wukuf di Arafah, 3, tawaf, 4, sa'i, 5, tahalul, dan 6, tertib. Kacek siji Pak nggih. Rukune kacek siji di wukuf di
rofa. Ya, saya kira ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo kita simak bersama penjelasan lebih jauh dari beliau Bapak Kiai Haji Suyati MSI. Saking kula menyembah ngapunten wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.